Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rizky Maharani dengan NIM C1CN019079 dari kelas akuntansi R009. Di video yang ketiga ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum Islam. Selamat menyaksikan. Adapun pokok pembahasan dalam materi yang ketiga ini ada 6, yaitu yang pertama sumber hukum Islam, yang kedua ada jenis dan definisi dari sumber hukum Islam, yang ketiga ada urutan pengambilan hukum Islam, yang keempat mukjizat Al-Quran, yang kelima fungsi dan peranan dari Al-Quran, dan yang keenam adalah fungsi dari as-sunnah, ijma, dan qiyas. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang pertama, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini merupakan dasar ataupun referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia tersebut telah sesuai dengan syariah atau tidak. Syariah di sini dimaksudkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pokok pembahasan yang kedua adalah jenis dan definisi sumber hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah ini merupakan ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan yang ketiga ada ijma. Ijma ini merupakan kesepakatan para ulama dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan keempat ada qiyas. Qiyas ini merupakan suatu proses dalam penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah dengan suatu hukum yang telah disebutkan di dalam dalil tersebut karena ada kesamaan di dalam alasannya. Nah, yang selanjutnya adalah urutan dari pengambilan hukum Islam. Urutan prioritas dalam pengambilan hukum Islam antara lain yang pertama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma, dan keempat Qiyas. Apabila ada kejadian yang memerlukan ketetapan hukum Islam, maka pertama-tama hendaklah mencarinya di dalam Al-Quran. Namun apabila tidak ditemukan di dalam Al-Quran, dapat meneliti As-Sunnah. Apabila tidak ditemukan di dalam As-Sunnah, maka kita dapat merujuk kepada keputusan para ulama yaitu ijma. Namun apabila di dalam ijma juga tidak ditemukan masalah tersebut, maka kita dapat menempuh qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa yang sejenis yang telah ditetapkan hukumnya. Selanjutnya ada mukjizat Al-Quran. Di sini ada 4 mukjizat dari Al-Quran, yaitu yang pertama, keindahan dari seni bahasa Al-Quran tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran mengenai keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam itu sesuai dengan kebenaran yang rasional. Yang ketiga adalah pemberitaan Al-Quran mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan yang terakhir adalah kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran banyak memuat informasi mengenai ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Dan tidak ada suatu perguruan ataupun lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Selanjutnya ada fungsi dan peranan dari Al-Quran. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari Al-Quran. Di sini terdapat 11 fungsi dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Yang keempat, Al-Quran sebagai peringatan. Yang kelima, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Dan yang keenam, Al-Quran sebagai pelajaran.
Yang ketujuh, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Kedelapan, Al-Quran sebagai hukum. Yang kesembilan, Al-Quran sebagai obat dari penyakit jiwa. Yang kesepuluh, Al-Quran merupakan pemberi kabar gembira. Dan yang terakhir, Al-Quran merupakan pedoman dalam melakukan pencatatan atau akuntansi. Kemudian mengenai peranan dari Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui apa yang terjadi bagi manusia dalam menata kehidupannya, sehingga manusia tersebut dapat selamat di dunia maupun di akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak, serta terjaga keasliannya dan keotentikannya. Oleh karena itu, wujud pengamalan dari keimanan kepada Allah, Rasul, dan kitabnya dilakukan dengan menerima dan melaksanakan semua ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran secara utuh, bukan dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Dan pokok pembahasan yang terakhir adalah fungsi dari as-sunnah, ijma', dan qiyas. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari as-sunnah. Di sini terdapat 5 fungsi dari as-sunnah. Di antaranya yaitu yang pertama untuk menguatkan hukum yang telah ditetapkan Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian dari ayat-ayat yang bersifat umum. Yang ketiga, as-sunnah dapat membatasi kemutlakannya. Yang keempat, mengkhususkan keumumannya. Dan yang terakhir adalah as-sunnah dapat menciptakan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah fungsi dari ijma'. Di sini ada 3 fungsi dari ijma', yaitu yang pertama, ijma' dapat menyisihkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam melakukan ijtihad. Yang kedua, ijma' dapat menjadikan satu pendapat-pendapat yang memiliki perbedaan dengan jalan kesepakatan yang telah dicapai. Dan fungsi yang terakhir adalah ijma' menjamin tentang penafsiran yang tepat atas Al-Quran dan keotentikannya dari hadis tersebut. Nah, yang terakhir adalah fungsi dari qiyas. Keberadaan qiyas dijadikan sebagai dalil agama. Menurut Imam Syafi'i, qiyas adalah ijtihad yang seharusnya dilakukan oleh seorang ulama, yakni saat tidak mendapatkan hukum dari suatu masalah di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Beliau juga mendapatkan praktik dan bentuknya secara nyata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada para sahabat untuk selalu menyamakan 2 hal yang sama dan membedakan 2 hal yang berbeda. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi sumber hukum Islam. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Sumber hukum Islam merupakan dasar untuk menilai apakah yang telah dilakukan manusia telah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Terdapat 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keempat hal tersebut disusun berdasarkan dengan urutan kekuatannya sebagai sumber hukum Islam, yang dimana Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang utama, diikuti dengan As-Sunnah, dan selanjutnya dengan demikian untuk menyatakan bahwa suatu amalan perbuatan manusia itu dikatakan sesuai dengan syariah ataupun tidak, dapat mengacu kepada 4 hal tersebut, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum-hukum Al-Quran bersifat abadi, melintasi zaman, tempat, dan budaya. Dengan mekanisme penetapan hukum yang harus dilalui seperti yang telah dijelaskan tadi, maka akan menjaga keaslian dan keotentikan ajaran Islam. Misalnya dalam ritual ibadah sholat dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang tetap sama. Siapapun yang melakukannya dan dimanapun ia berada, tidak tunduk pada budaya atau perkembangan zaman. Terima kasih, saya Putri Rizky Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.